Selamat siang Bu, perkenalkan saya Dr. Tarani Azhara, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Nah Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu dan juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ibu diperkenankan untuk menjawab pertanyaan itu karena hal ini penting untuk mengetahui diagnosis dan juga terapi yang akan diberikan kepada Ibu. Apakah sebelumnya Ibu bersedia Bu? Sedia. Siap Bu ya. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan mengidentifikasi data diri terlebih dahulu. Untuk namanya siapa ya Bu? Dila. Ibu Dila. Untuk usianya berapa tahun Bu? 41. 40 tahun. Untuk pekerjaannya Bu? Kantor Bekerja di kantor Bu ya. Untuk alamat tempat tinggal Ibu Bu? di Tiara. Di Tiara. Nah sebelumnya Ibu datang ke sini dengan keluhan apa Bu? Jantung saya sering berdebar. Oh sering berdebar-debar Bu ya. Baiklah, sejak kapan Bu Ibu merasakan itu? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Nah untuk keluhannya itu kan dari 3 bulan yang lalu Bu ya. Nah sampai sekarang itu apakah dia semakin memburuk, semakin membaik atau sama saja Bu? Sama aja dok. Sama aja Bu ya. Baiklah, keluhan ini tiba-tiba Ibu rasakan, apa ada faktor yang mempengaruhi terlebih dahulu seperti setelah Ibu atau melakukan aktivitas Bu? Kalau pulang kerja suka berdebar. Oh, kalau pulang kerja suka berdebar Bu ya. Baiklah. Nah, di bagian leher Ibu, apakah Ibu ada bagian benjolan di lehernya Bu? Ada seperti. Sepertinya ada Bu ya. Baiklah. Ibu tadi kan merasakan jantung yang sering berdebar-debar Bu ya. Nah, apakah ada keluhan lain seperti Ibu menyukai daerah yang dingin atau sejuk atau malah di daerah yang panas Bu? Lebih ke dingin dok. Lebih ke dingin Bu ya. Nah, apakah akhir-akhir ini Bu sering merasa gugup, gelisah, mudah lelah? Mudah lelah. Mudah lelah Bu ya. Baiklah. Nah, apakah ada masalah pencernaan Bu seperti diare ataupun mencret? Tidak. Tidak ada Bu ya. Baiklah. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu lebih suka ke tempat yang sejuk atau dingin Bu ya. Nah, apakah di saat itu Ibu suka merasa sering berkeringat? Ya. Sering berkeringat Bu ya. Kemudian apakah nafsu makan Ibu akhir-akhir ini baik? Normal. Normal aja Bu ya. Terus apakah Ibu akhir-akhir ini lebih mudah terpancing emosi atau lebih mudah marah? Ya lebih mudah emosi. Lebih mudah emosi Bu ya. Terus apakah berat badan Ibu bertambah atau menurun Bu? Normal dok. Normal-normal aja Bu ya. Apakah Ibu sering merasa kram otot Bu? Tidak. Tidak ada juga Bu ya. Terus apakah Ibu tahu garam yang digunakan di rumah itu apa? Terus apakah garamnya itu beriodium atau tidak Bu? Beriodium. Oh, garamnya beriodium Bu ya. Nah, terus apakah di rumah Ibu atau anggota keluarga Ibu ada yang mengalami hal yang serupa dengan Ibu? Tidak ada Bu ya. Baiklah, Ibu Dila. Di sini terima kasih untuk anamnesisnya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Nah, mohon maaf Bu, mungkin pemeriksaan ini akan terasa kurang nyaman, tetapi pemeriksaan ini penting untuk diagnosis penyakit Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Tidak. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan proses mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah selesai, kita lihat apakah pasien ini terlihat cemas atau terlihat agitasi atau sering bergerak, dan apakah pasien terlihat gelisah. Nah, untuk pasien ini tuh kita bisa lihat bahwa pasien terlihat cemas dan gelisah. Nah, di sini kita akan melihat penampilan umum pasien. Yang pertama, apakah kita lihat kesadarannya pasien, apakah kompos mentis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Nah, di sini saya akan mengukur tekanan darah menggunakan tekanan darah pasien. Di sini saya akan menggunakan stetoskop dan sphygmomanometer.
Nah, setelah selesai mengukuran tekanan darah pasien, di sini saya akan mengukur cek nadi pasien. Di sini saya akan mengecek di nadi radialis. Sini sampai 1 menit. Nah, di sini pasien untuk nadinya itu 110 kali per menit. Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer. Nah, punten ya Bu ya, saya masukkan di bagian ketiaknya. Nah, setelah selesai untuk pemeriksaan suhu tubuhnya. Selanjutnya di sini saya akan pemeriksaan kita lihat dari bagian kita lihat sampai ujung kakinya. Nah, di sini saya akan melihat pernafasan pasien. Kita lihat pernafasan pasien. Nah, untuk pernapasan pasien ini adalah 20 kali per menit tipe torakal abdominal. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan kita akan menghitung BMI pasien. Ibu, kita tinggi berat. Kita periksa dulu tinggi badannya, Bu ya. Selanjutnya kita periksa berat badannya, Bu. Setelah itu kita lihat inspeksi, kita lihat apakah bagian kelopak mata pasien mengalami retraksi. Kelopak matanya apakah ada retraksi. Nah, setelah itu kita lihat apakah di bagian matanya itu ada benjolan pada bagian matanya. Kita lihat. Terus apa kita lihat, punten Ibu bisa dibuka maskernya. Nah, apakah di bagian wajahnya itu adakah pembengkakan. Nah, kita juga dengarkan apakah suara pasien serak atau tidak. Mungkin Ibu bisa bersuara? Tidak, Dok. Tidak ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan tiroid. Nah, Ibu mungkin sebelumnya bisa membuka masker dan bisa membuka bagian ininya, Bu ya, bagian jilbabnya. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Nah, di sini kita bisa meminta pasien untuk meminum air. Ibu bisa minum air terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lihat apakah pada leher pasien terdapat luka atau ada massa yang terlihat. Kita lihat ya. Nah, selanjutnya pertama-tama kita akan memposisikan diri kita di depan pasien. Nah, kita posisikan diri di depan pasien. Nah, setelah itu kita akan melakukan palpasi lobus tiroid kanan dan menggunakan jempol kiri dan lobus tiroid kiri dengan menggunakan jempol kanan. Ini. Nah, sudah selesai. Letakkan jempol kanannya di sebelah lobus kiri tiroid dengan cara mencari cartilage tiroid berjalan ke arah lateral. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan palpasi lobus kanan tiroid menggunakan jempol kiri. Lakukan gerakan rotasi jempol kiri untuk melakukan pemeriksaan tiroid lobus kanan. Lakukan pemeriksaan yang sama pada sisi lobus tiroid yang lain. Nah, setelah itu saya akan pemeriksaan diri dari belakang pasien. Nah, ini dari pemeriksaan dari belakang pasien. Setelah itu pemeriksaan meminta pasien untuk melakukan gerakan fleksi agar terdapat relaksasi pada otot sternocleidomastoid. Ibu minta tolong untuk ditundukkan kepalanya sedikit, relax saja ya Bu ya. Setelah
setelah itu 3 jari di permukaan diposisikan di bawah cartilage sirkoid. Kemudian minta pasien untuk meminum air dan merasakan apakah ada pergerakan massa atau tidak. Ibu bisa minum air lagi. Udah. Ya. Setelah itu 3 jari tangan kiri memeriksa mendorong trakea ke arah kanan dan melakukan pemeriksaan palpasi pada lobus kanannya. Jika ada massa, bisa dinilai ukuran, bentuk, morbilitas, dan ditanya apakah ada nyeri, tekan atau tidak. Nah, pada massa kiri, pada pasien ini dirasakan massa. Terus apakah ada nyeri, Bu, tadi? Tidak ada ya. Nah, lalu tidak disertai dengan nyeri. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi lobus tiroid menggunakan sisi Bailey stethoscope. Sini saya akan menggunakan sisi belnya, sisi bel pada ini. Kita lihat. Nah, setelah saya melakukan ini, saya interpretasikan. Jika menemukan massa, maka catat ukuran, posisi, konsistensi, mobilitas, dan nyeri atau tidak. Nah, posisikan jari tangan pemeriksa di sepertiga atas lateral musculus sternocleidomastoid. Lanjutkan ke sepertiga bagian lateral musculus sternocleidomastoid, dinilai apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Nah, lalu setelah selesai, saya akan ibu bisa berbaring lagi. Nah, setelah berbaring di sini kita akan setelah itu kita akan menilai kondisi pasien, apakah pasien mengalami bradikardia atau takikardia. Selanjutnya kita lakukan penilaian pernapasan pasien, apakah terdapat napas pendek atau sesak. Kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian perutnya. Nah, pada pasien ini kita lihat pernapasannya itu agak sedikit pendek. Bu, mohon maaf ya, saya akan periksa di bagian ulunya. Nah, setelah selesai, saya akan kemudian saya lihat bagaimana bising ususnya, apakah lambat atau cepat. Ibu bisa duduk kembali, Bu. Nah, kita lihat periksa kondisi ekstremitas pasien. Di sini saya akan periksa tremor. Kita lakukan dengan cara pasien untuk meluruskan tangannya dan simpan kertas di atasnya. Luruskan tangannya, Bu. Nah, ada kertas. Nah, pasien tidak ada tremornya ya. Nah, setelah itu kemudian kita periksa apakah pasiennya, tangan pasien itu lembab dan hangat. Lembab dan hangat. Nah, lalu kita lihat juga pada ekstremitas bawah, kita lihat apakah ada troidermatopati, dan kita cek juga apakah terdapat edema pada pretibulau atau tidak. Nah, lalu dari permukaan tadi kita temukan apakah pasien memiliki kulit yang kering atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologi. Pertama kita refleks otot bisepsnya. Setelah itu kemudian refleks otot trisep. Setelah itu kita bagian refleks otot patella. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat refleks otot Achillesnya. Nah, selanjutnya kita akan yang terakhir, untuk pemeriksaan terakhir kita memeriksa kekuatan otot pasien. Ibu
Tolong ibu melakukan gerakan memeluk tubuh kemudian berdiri ya Bu. Kemudian kita lihat apakah ada kesulitan pada pasien untuk melakukan gerakan berdiri seperti ini. Memeluk diri sendiri. Nah, setelah itu berdiri.